Salam bahagia Bapak dan Ibu Guru. Selamat datang di pembahasan modul microlearning tentang gizi. Apakah Bapak dan Ibu Guru sering melihat siswa lemas saat belajar sepanjang hari di sekolah? Atau bahkan prestasi siswa menurun karena mereka kurang konsentrasi belajar? Salah satu penyebab terjadinya hal-hal tersebut dikarenakan siswa melewatkan sarapan pagi. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang aku pintar karena sarapan. Aku sih nggak suka sarapan, soalnya aku tuh suka buru-buru ke sekolah, jadi nggak sempat sarapan di rumah deh. Kalau aku sih sarapan apa aja yang ada di rumah, kayak goreng-gorengan dan teh manis. Enggak sih, soalnya kalau pagi itu biasanya nggak lapar, nanti aja sekalian makan siang. Sarapan dong, biar semangat belajarnya. Sarapan diartikan sebagai makanan yang dimakan dari jam bangun tidur hingga pukul 9 pagi. Umumnya, kebiasaan siswa melewatkan sarapan dikarenakan mereka tidak memahami pentingnya sarapan. Padahal, hasil penelitian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sarapan memiliki dampak yang positif, yaitu meningkatkan konsentrasi siswa saat belajar, sehingga prestasi akademik bisa meningkat secara umum. Kebanyakan murid itu memang tidak begitu memahami pentingnya sarapan. Padahal sarapan itu bukan sekedar pengganjal perut, tetapi juga berfungsi memberikan energi, sehingga bisa beraktivitas dengan baik, otak bekerja lebih optimal, serta tidak mengantuk. Jadi, kalau murid melewatkan sarapan, bukan hanya dia terlihat lemas sepanjang jam belajar, tetapi juga bisa mengganggu nilai akademik mereka karena mereka tidak bisa berkonsentrasi ketika jam belajar. Otomatis akan sangat berdampak pada prestasi akademik mereka nantinya. Agar lebih bersemangat pagi ini, adakah yang mau memimpin yel-yel aksi bergizi? Saya, Bu. Baik, Amrina, silakan. Oke, Selvia juga. Ya, mari maju ke depan. Aksi bergizi. Aksi bergizi remaja. Untuk memberikan siswa pemahaman tentang pentingnya sarapan, guru perlu membuat metode pengajaran yang menarik. Misalnya, melalui permainan. Baik anak-anak, pagi ini kita akan melakukan permainan tentang nutrisi ya. Saya memilih permainan ini sebagai metode mengajar karena selain menarik dan partisipatif, anak-anak juga jauh lebih mudah untuk bisa memahami akan pentingnya sarapan daripada sekedar saya menjelaskan di depan kelas. Selain itu, yang lebih seru, saya jadi ikut belajar pentingnya sarapan sehingga bisa menerapkan sarapan sehat ke diri sendiri. Pagi ini kita akan melakukan permainan lingkaran sarapan sehat. Permainan ini akan menggunakan bola sebagai alat bermain. Permainan bisa dilakukan di dalam dan luar ruang. Sebelum memulai permainan edukasi ini, guru perlu menjelaskan instruksi permainan kepada siswa. Temannya dan temannya melanjutkan, jika aku semangat maka aku bla bla bla. Paham? Baik, siapa yang mau kelompok 1 yang aku sarapan? Bagilah siswa menjadi 3 hingga 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 8 hingga 10 siswa. Setelah itu, minta siswa untuk membentuk lingkaran. Kemudian, guru akan menyebutkan kalimat pernyataan tentang pentingnya sarapan dengan kalimat jika, maka. Misalnya, jika aku sarapan, maka aku akan semangat. Lalu guru akan melemparkan bola pada siswa. Selanjutnya, siswa yang menerima bola harus mengulang dan melanjutkan kalimat pernyataan guru. Jika aku bisa mencapai cita-cita, maka aku akan bisa membanggakan orang tua. Jika aku bisa membanggakan orang tua, maka aku akan dapat pahala. Jika aku dapat pahala, maka aku akan masuk surga. Lakukan permainan ini secara bergantian. Namun, pastikan setiap siswa ikut berpartisipasi dalam melempar bola. Jika prestasiku menurun, orang tuaku akan kecewa. Jika aku mengecewakan orang tuaku akan sedih. Setelah itu, lakukan diskusi dengan siswa.
agar mereka semakin paham akan pentingnya sarapan sehat. Nah, anak-anak, dari permainan tadi kalian sudah paham kan perbedaan bagaimana kalau kita sarapan dan kalau kita tidak sarapan ya. Anak-anak, sarapan itu sangat penting karena sarapan bukan hanya sekedar pengganjal perut, tetapi juga berfungsi memberikan energi sehingga kalian bisa beraktivitas dengan baik dan otak bekerja lebih optimal serta tidak cepat mengantuk. Kalau kalian ingin menjadi pintar dan berprestasi, kalian harus membiasakan diri sarapan pagi. Nah, bisakah mulai besok anak-anak membiasakan diri untuk sarapan pagi sebelum beraktivitas? Bisa! Mengubah kebiasaan para siswa untuk sarapan setiap pagi memang tidak mudah, karena bukan hanya peran guru yang diperlukan, tetapi juga membutuhkan peran serta orang tua yang bisa ikut serta dalam mempersiapkan sarapan sehat bagi anak sebelum ke sekolah. Mengedukasi siswa mengenai pentingnya sarapan ternyata bisa dilakukan dengan cara yang menarik, seperti melalui permainan. Untuk bisa mendapatkan tutorial pengajaran melalui permainan lainnya, Bapak dan Ibu guru bisa menggunakan modul aksi bergizi yang terdapat di dalam website Kementerian Kesehatan atau UNICEF. Namun, bukan hanya peran guru yang diperlukan untuk mengubah kebiasaan siswa yang suka melewatkan sarapan, tapi juga peran orang tua untuk mempersiapkan sarapan sehat bagi anak. Lalu, seperti apa ya sarapan yang sehat itu? Tumbuh kembang remaja sangat ditentukan oleh asupan gizi mereka, yang diperoleh dari makanan harian seperti sarapan. Sarapan yang sehat harus memenuhi sebanyak 20 hingga 25% kalori dari total kebutuhan kalori harian. Menu sarapan sehat haruslah sesuai ketentuan isi piringku, yaitu terdapat makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan air putih. Untuk menjelaskan hal ini, siswa bisa belajar melalui kartu isi piringku, sehingga bisa melihat dengan jelas komponen sarapan sehat. Berdasarkan pedoman gizi seimbang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, komposisi sarapan sehat sama seperti makan di waktu lainnya, yang sebaiknya terdiri dari sepertiga makanan pokok seperti nasi, jagung, kentang, ubi, singkong, lalu sepertiga sayur-sayuran seperti bayam, buncis, wortel, brokoli, kecambah, kangkung, kubis, sawi, selada, timun, 1/6 lauk pauk seperti ayam, daging, tempe, tahu, telur, ikan, dan 1/6 buah-buahan seperti jambu, belimbing, pisang, pepaya. Untuk menyiapkan sarapan sehat, yang pasti menunya harus gizi seimbang, mudah disiapkan tetapi juga bervariasi dari berbagai jenis bahan makanan. Lalu sumber karbohidrat tidak harus nasi, bisa ubi, mie, sereal, kentang, dan roti. Namun bisa juga ditambahkan susu atau yogurt. Sayur dan buah sebagai sumber serat dan vitamin juga jangan lupa. Dan yang terakhir, air putih. Menu sarapan sehat bisa sangat beragam. Menu sehari-hari yang kerap ada di sekitar kita juga bisa menjadi pilihan menu sarapan sehat, seperti bubur ayam, roti dan telur, atau bahkan menu tradisional arem-arem isi daging. Sarapan pagi bukanlah sekedar pengganjal perut semata. Dari sajian di atas piring, sarapan pagi tidak hanya menentukan tumbuh kembang, tapi juga masa depan para siswa. Dari video ini, kita mendapatkan banyak pembelajaran bahwa sarapan sehat berperan penting bagi tumbuh kembang dan prestasi siswa di sekolah. Menu sarapan sehat juga sebaiknya mengikuti komponen isi piringku. Untuk itu, guru perlu mengedukasi siswa akan pentingnya sarapan sehat melalui teknik pengajaran yang menarik, sehingga siswa bisa memahami pentingnya sarapan dan seperti apa isi piring pada sarapan sehat mereka. Jadi, teknik pengajaran seperti apa yang akan Bapak dan Ibu guru lakukan untuk mengedukasi siswa agar tidak melewatkan sarapan sehat setiap pagi? Ingatlah,
Menu dan jumlah kalori pada sarapan sehat begitu penting. Bukan hanya bagi kesehatan siswa, tapi juga menunjang prestasi siswa di sekolah. Selamat mengajar Bapak dan Ibu guru hebat.